Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islamisasi di Filipina Selatan. Disusun oleh nama Anissa Mudiasari, NIM 1813510, kelas SPI 4A. Mata kuliah Sejarah Islam Kawasan 1, dosen pengampu Dr. M. Soheh MA. Materi kali ini membahas mengenai 1. Geografis, etnis, dan agama di Filipina. 2. Awal masuknya Islam ke Filipina. 3. Silsilah Kesultanan Sulu. Keempat, kesimpulan. Kondisi geografis, etnis, dan agama di Filipina. Negara Filipina sebuah wilayah yang terdiri dari beberapa pulau besar sampai kecil. Pulau yang paling besar adalah Luzon dan Mindanao, yang merupakan 2/3 seluruh Filipina. Pulau lainnya, Mindoro, Panay, Negros, Cebu, Bohol, Leyte, Samar, Masbate, serta Pulau Palawan. Filipina merupakan negara Katolik pertama di kawasan Asia Tenggara. Setelah itu, Timur Leste. Penduduk Filipina kira-kira 80% beragama Katolik. Masyarakat Islam di negeri ini merupakan kelompok minoritas yang kebanyakan menetap di Mindanao, Sulu, Palawan, Basilan, dan sekitarnya. Banyak di antara bahasa kelompok Muslim di Filipina memiliki kesamaan, misalnya bahasa Maguindanao dan Marano dapat diucapkan dan dimengerti oleh kedua kelompok itu. 2. Awal masuknya Islam ke Filipina. Proses Islamisasi di Filipina pada masa awalnya adalah melalui 3 hal, yaitu perdagangan, perkawinan, dan politik. Diterimanya Islam oleh orang-orang Mindanao, Sulu, Manila, dan sepanjang pesisir pantai kepulauan Filipina tidak terlepas dari ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang tersebut dapat mengakomodasi tradisi lokal. Sejarah masuknya Islam di Filipina tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial kultural wilayah tersebut sebelum kedatangan Islam. Penduduknya menggunakan 87 dialek bahasa yang berbeda, yang mencerminkan banyaknya suku dan komunitas etnis. Sebelum kedatangan Islam, Filipina adalah sebuah wilayah yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan. Islam dapat masuk dan diterima dengan baik oleh penduduk setempat, setidaknya karena ajaran Islam dapat mengakomodasi berbagai tradisi yang telah mereka lakukan selama ini. Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380 Masehi. Orang pertama yang memperkenalkan Islam ke Sulu adalah Tuan Mashaika, yang diduga telah sampai di Sulu pada abad ke-13. Keturunannya kemudian menjadi inti komunitas Muslim di Sulu. Berikutnya yang datang menyebarkan Islam di Sulu adalah ulama Arab bernama Harimul Mahdum pada paruh kedua abad ke-14. Ia diterima dengan baik oleh komunitas Muslim Buansa. Aktivitas keagamaan yang digerakkannya memperkuat pertumbuhan komunitas Islam yang dibentuk oleh pendahulunya, Tuan Mashaika. Pada awal abad ke-15, penyebar Islam lainnya datang ke Sulu, yaitu Raja Baginda. Menurut catatan sejarah, Raja Baginda adalah seorang pangeran dari Minangkabau. Menurut cerita, ketika ia baru tiba di Kepulauan Sulu, masyarakat setempat bermaksud menggaram kepalanya. Namun, sikap mereka secara dramatis berubah ketika mereka tahu bahwa Raja Baginda seorang Muslim. Nah, di sini menjadi patut dicatat bahwa proses Islamisasi sudah mencapai tahap di mana menjadi Muslim telah menjadi paspor untuk diterima dalam sebuah komunitas. Sumber lain menyebutkan bahwa Raja Baginda tiba di Kepulauan Sulu 10 tahun setelah berhasil menyebarkan Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan. Atas hasil kerja kerasnya,
Kabungsuan Maguindanao, raja terkenal dari Maguindanao, memeluk Islam. Islam kemudian tersebar ke Kepulauan Lanao dan bagian utara Zamboanga serta daerah pantai lainnya. Sepanjang garis pantai Kepulauan Filipina, semuanya berada di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin Islam yang bergelar datu atau raja. Nah, dari sinilah awal peradaban Islam di wilayah ini mulai dirintis. Pada masa itu, sudah dikenal dengan sistem pemerintahan dan kodifikasi hukum, yaitu Maguindanao Code of Law atau Lauran, yang didasarkan atas Minhaj dan Fath al-Qorib al-Intifa dan Mirad at-Tulab. Satu hal yang patut dicatat bahwa Raja Baginda yang mengembara bersama dengan pengikutnya berhasil memperkenalkan unsur politik ke dalam proses Islamisasi. Ia bahkan menunjuk menantunya, Syarif Abu Bakar, seorang ulama Arab, untuk melanjutkan misinya dalam menyebarkan agama Islam. Syarif Abu Bakar merupakan orang Arab kedua yang datang menyebarkan Islam ke Sulu pada tahun 1450 Masehi. Ia mencapai Sulu melalui Palembang dan Brunei. Ia diangkat oleh Raja Baginda sebagai kadi dan imam. Syarif Abu Bakar memperkuat kekuasaan politik dengan memperkenalkan sistem politik kesultanan, di mana ia sendiri bertindak selaku sultan pertama di kesultanan itu. Pada 30 tahun pertama pemerintahannya, ia berhasil membangun sejumlah masjid dan madrasah. Ia juga berhasil mengislamkan orang Buranum, satu suku masyarakat pegunungan di Sulu. Penyebaran Islam di Maguindanao dan Lanao pada umumnya dikaitkan dengan Syarif Kabungsuan. Ia diduga sampai di Mindanao pada awal abad ke-16. Sama halnya dengan Raja Baginda, ia juga seorang pangeran yang datang bersama para pengawal dan pengikutnya. Ketika ia berlabuh di Sungai Pulangi, ia sudah menemukan komunitas muslim di wilayah ini. Mereka kemudian membangun kota Batok dan Maguindanao, Silangan. Ekspansi Islam ke Lanao tak dapat dipisahkan dari upaya bersama yang dilakukan oleh Raja Kabungsuan dan sejumlah keluarga penguasa daerah tersebut, termasuk keluarga Kerajaan Sulu, Borneo, dan Ternate. Sementara itu, Islam di Luzon datang melalui Brunei. Dakwah Islam terus berlangsung sampai tersebar ke hampir seluruh Filipina, termasuk di kota Manila. Hanya saja penyebarannya terhenti ketika orang-orang Spanyol datang di bawah Agustin de Legazpi sekitar tahun 1565 Masehi. Maka sejak itu pula, Filipina dijajah sekaligus dijadikan lahan penyebaran agama Kristen Katolik. Namun, penguasaan penjajah tersebut tidak berhasil menduduki semua daerah dalam wilayah Filipina. Kekuasaan Islam di Mindanao dan Sulu berhasil mempertahankan diri dari serangan Portugis dari arah selatan. Dengan demikian, hal ini terlihat bahwa proses Islamisasi dilakukan oleh para ulama dan pedagang yang menikah dengan wanita lokal, melahirkan generasi Muslim yang pada gilirannya membantu komunitas Muslim. Sosok pemimpin politik Muslim datang belakangan dan memperkenalkan sistem politik Islam, pendidikan, hukum, dan institusi Islam. Karena itu, proses Islamisasi tidak hanya terbatas pada aspek ideologi dan hukum semata, tetapi sekaligus meliputi bidang pendidikan dan politik. Juga terlihat adanya aliansi antara keluarga Kerajaan Sulu, Maguindanao, Lanao, Borneo, dan Maluku dalam memperkuat syiar dan kesadaran Islam di masyarakat Filipina Selatan. 3. Silsilah Kesultanan Sulu. Hampir semua silsilah bermula pada masa Raja Sipad. Dalam bahasa Sangsekerta, Raja Sripaduka. Memerintah di Pulau Jolo, datanglah seorang muslim bernama Tuan Masyaika ke suatu tempat yang disebut Maimbung, bahagian selatan Pulau Sulu. Ia telah menikahi putri Raja Sipad, yang merupakan Raja Sulu pada waktu itu. Tuan Masyaika berputra 3 orang, yaitu seorang yang bernama Aisyah, Tuan Hakim yang berputra 4 orang laki-laki, yaitu Tuan Daim, Tuan Buddha, Tuan Bujang, dan Tuan Muku, dan seorang lagi putri yang tidak dikenal namanya. Keempat putra dari Tuan Hakim
cucu dari Tuan Masyaika, memerintah di Maimbung. Inilah titik awal masuknya Islam di Filipina. Bersamaan dengan Tuan Masyaika, ditemukan sebuah batu nisan di Badato, tidak jauh dari Jolo di Pulau Sulu, bernama Mikbal. Dengan tarik Sultan Sulu merupakan gabungan darah bangsawan Melayu Minangkabau melalui Raja Baginda, darah bangsawan penduduk lokal melalui istri Raja Baginda, dan keturunan Arab yang memiliki hubungan keturunan dengan Nabi Muhammad SAW melalui Syahid Abu Bakar yang bergelar Syarif. Orang-orang Sulu selalu membanggakan silsilah dan pertalian darah yang sangat sempurna ini, karenanya mendapat legitimasi untuk memerintah Sulu. Diperkirakan Raja Baginda datang ke Sulu sekitar 1400 Masehi, sedangkan Syahid Abu Bakar tiba di Sulu sekitar tahun 1450 Masehi dan membentuk Kesultanan Sulu sekitar 1500 Masehi, sedangkan Sultan Sulu terakhir, yaitu Sultan Jamal ul-Kiram, meninggal pada tahun 1936 Masehi. Adapun susunan Sultan-Sultan Sulu menurut beberapa sumber tersebut adalah 1. Sultan Syarif ul-Hashim atau Syahid Abu Bakar. 2. Sultan Kamaluddin. 3. Sultan Alauddin. 4. Sultan Amirul Umaro atau Maharaja Diraja. 5. Sultan Mu'izul Mutawaddin atau Maharaja Upo. 6. Sultan Nasiruddin I di Gunung Habud. 7. Sultan Muhammad ul-Halim atau Pangeran Budiman. 8. Sultan Batara Shah atau Pangeran Tengah. 9. Sultan Muwalil Wasid atau Raja Bongsu. 10. Sultan Nasiruddin II atau Pangeran Syarikula. 11. Sultan Salahuddin Bahtiar atau Pangeran Baktial. 12. Sultan Ali Shah. 13. Sultan Nur Azan. 14. Sultan Al-Haqwunu Ibn Waliyun Ahad. 15. Sultan Sahabuddin. 16. Sultan Mustafa Syafi'ud Karihuhan. 17. Sultan Badaruddin. 18. Sultan Nasruddin atau Datuk Sabdullah. 19. Sultan Azim Uddin I atau Alimuddin I, Datuk Lagasan. 20. Sultan Mu'izuddin atau Datuk Bantilan. 21. Sultan Muhammad Israel. 22. Sultan Azim Uddin II atau Alimuddin II. 23. Sultan Syarafuddin atau Datuk Salafuddin. 24. Sultan Azim Uddin III atau Alimuddin III. 25. Sultan Aliuddin. 26. Sultan Syakirullah atau Datuk Sakilan. 27. Sultan Jamal ul-Kiram I. 28. Sultan Muhammad Fadl atau Pulalun. 29. Sultan Jamal ul-Azam. 30. Sultan Badaruddin II. 31. Sultan Harun ar-Rasyid. 32. Sultan Jamal ul-Kiram II. Kerajaan Islam bukan hanya ada di Sulu, namun juga terdapat di Maguindanao, Pulau Mindanao. Kerajaan ini didirikan oleh Muhammad Kabunsuan, yang masih merupakan kerabat di Raja Malaka dengan bantuan ulama bernama Samaliang, datang ke Malabak, daerah Aranum, pada tahun 1520 Masehi. Berdasarkan urutan-urutan Sultan Maguindanao adalah sebagai berikut. 1. Syarif Muhammad Kabunsuan. 2. Syarif Maka Alang. 3. Datu Bangkaya. 4. Datu Dimansang. 5. Datu Salikula.
6. Kapitan Laut Buisan. 7. Sultan Kudarat. 8. Sultan Dundang Tidulai. 9. Sultan Barahaman. 10. Sultan Kahar Uddin Kuda. 11. Sultan Bayan ul Anwar. 12. Sultan Muhammad Ja'far Shadiq Manamir. 13. Sultan Muhammad Tahir Uddin. 14. Sultan Muhammad Hair Uddin. 15. Sultan Pahar Uddin. 16. Sultan Kibat Syahrial. 17. Sultan Kawasa Nawar Uddin. 18. Sultan Iskandar Qudratullah Muhammad Jamal ul Azam. 19. Sultan Muhammad Makakwa. 20. Sultan Muhammad Jalaluddin Pablu. 21. Sultan Mangingin. Kesimpulan, Filipina merupakan negara Katolik pertama di kawasan Asia Tenggara. Penduduk Filipina kira-kira 80% beragama Katolik. Masyarakat Islam di negeri ini merupakan kelompok minoritas. Kedatangan Islam di Filipina merupakan tahap akhir dari proses Islamisasi di Asia Tenggara. Islam datang di daerah selatan yaitu di Sulu dan Mindanao melalui gerakan perdagangan, dakwah, dan politik. Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao, pada tahun 1380 Masehi. Orang pertama yang memperkenalkan Islam ke Sulu adalah Tuan Masyaika, yang diduga telah sampai di Sulu pada abad ke-13. Keturunannya kemudian menjadi inti komunitas Muslim di Sulu. Berikutnya, yang datang menyebarkan Islam di Sulu adalah ulama Arab yang bernama Harimul Mahdum pada paruh kedua abad ke-14. Diperkirakan Raja Baguinda datang ke Sulu sekitar tahun 1400 Masehi, sedangkan Syed Abu Bakar tiba di Sulu sekitar tahun 1450 Masehi dan membentuk Kesultanan Sulu sekitar tahun 1500 Masehi. Proses Islamisasi dilakukan oleh para ulama dan pedagang yang menikah dengan wanita lokal, melahirkan generasi Muslim yang pada gilirannya membentuk komunitas Muslim. Sosok pemimpin politik Muslim datang belakangan dan memperkenalkan sistem politik Islam, pendidikan, hukum, dan institusi Islam. Dakwah Islam terus berlangsung sampai tersebar ke hampir seluruh Filipina, termasuk di kota Manila. Hanya saja penyebarannya terhenti ketika orang-orang Spanyol datang di bawah Agustin de Legazpi sekitar tahun 1565 Masehi. Maka sejak itu pula Filipina dijajah sekaligus dijadikan lahan penyebaran agama Kristen Katolik. Sekian materi Islam kawasan kali ini. Jangan lupa lihat videonya di YouTube ya. Linknya ada di bawah sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.